Assalamualaikum bunda-bunda. Hari ini kita mau masak ikan pari. Nah, ikan parinya cantik sekali, warna biru-biru ya bintiknya. Nah, seperti ini, ekornya juga panjang. Oke, hari ini kita mau masak pakai kelapa gongseng ya. Nah, ini saat pembersihan ikan parinya memang agak susah-susah gampang, tapi ada sebagian orang itu yang tidak lagi buang kulitnya. Ada yang bilang kulitnya itu enak, jadi nggak perlu dikupas. Nah, untuk kita ini karena lihat kulitnya itu berwarna-warni, jadi nanti agak gimana gitu ya. Jadi kita mau kuliti ya, kita kupas kulitnya seperti ini untuk ikan parinya. Nanti baru kita potong-potong. Ini dipercepat aja biar nggak usah lama-lama sekali. Mungkin ada dari bunda-bunda di rumah kan memang mau masak cuman nggak tahu gimana. Nah, di sini bunda-bunda bisa melihat resepnya. Nah, kita potongnya seperti ini ya bunda-bunda ya. Nah, ini kita potong. Setelah itu kita cuci yang bersih. Seperti ini, potongannya itu kecil-kecil saja, setingkat 1-2 inci, sesuai selera aja bunda-bunda. Nah, rasanya ini agak-agak kayak rasa gulai ikan hiu nanti. Ini kita cuci lagi pokoknya sampai bersih. Kalau tidak nanti dia bau amis karena ada lendir-lendirnya juga ya kan. Nah, kita tiriskan sampai beberapa kali seperti itu bunda-bunda ya. Nah, ini ada daun kemangi, daun mangkok, kemudian daun jeruk purut 3 lembar. Jangan lupa serai karena serainya lupa ditaruh di gambarnya. Oke, ini untuk ikan parinya bunda-bunda. Kita udah masukkan terus ke wajan. Ada 3 siung bawang merah, ada jahe, ada asam sunti, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada cabai rawit lumayan banyak ya. Ini pedas sekali nih bunda-bunda. Kalau bunda-bunda nggak tahan pedas boleh kita kurangi. Ini ada ketumbar bubuk sama kunyit bubuk ya. Kalau nggak ada yang kunyit batangan atau ketumbar yang ini. Jadi yang bulat-bulat tuh bunda-bunda. Ini kita masukkan ikan parinya. Kita marinasi dulu dengan garam dan juga jeruk nipis. Astagfirullahaladzim. Dah, kita lanjut lagi kembali ke laptop ya. Ini untuk ikannya kita masukkan terus jeruk nipisnya biar agak lama sedikit. Kalau tidak itu amis sekali karena dia memang baunya ya luar biasa ya bunda-bunda ya. Sangat menyengat, jadi banyak-banyak. Bila perlu taruh jeruk nipis, kemudian kita cuci, baru taruh jeruk nipis sekali lagi seperti itu. Untuk opsi keduanya, untuk masak ikan pari ini, kalau memang mau ala khas Aceh itu kelapa gongsengnya memang harus udah banyak, kemudian harus pedas karena harus pedas, harus asam karena dia memang khasnya seperti itu. Dan juga untuk menghilangkan bau amisnya tadi ya. Jadi nanti tidak akan terasa lagi maupun ada baunya seperti itu. Jadi kita makan pun enak, pedas, kemudian asam, asinnya itu semuanya pas seperti itu. Dan juga kental ya dengan kelapa gongsengnya. Ini kelapa gongsengnya nih Kak Eva itu taruh 3 sendok. Teman-teman bisa lihat aja sendiri di video ya. Jadi kita ukur aja rasa-rasanya, pokoknya secukupnya seperti itu. Nah, ini teman-teman kita masukkan terus daun kemanginya seperti ini, dan daun mangkoknya juga udah dicincang kasar-kasar aja, cincang halus. Kemudian serihnya ini 2 batang serih kayak Kak Eva pakai untuk biar lebih berasa. Kata orang zaman tuh kalau kita aduknya tuh harus pakai tangan seperti itu. Nggak tahu lah, itu memang udah khasnya orang masak di kampung kami di sini. Ya, apalagi kami orang sebelah barat selatan ya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan. Kita aduk-aduk, taruh kuahnya secukupnya saja. Kalau udah tercampur merata, baru kita naikkan ke atas kompor. Setelah beberapa menit ini udah mulai mendidih, kita juga udah boleh aduk. Jangan terlalu kuat-kuat kali, kalau nggak nanti ikannya hancur ya teman-teman.
Nah, ini kita tunggu airnya memang agak surut sedikit dan juga ikannya matang dengan sempurna. Kalau udah matang dengan sempurna nanti baru kita matikan kompornya. Untuk garamnya itu dirasa aja, garamnya secukupnya. Tadi ada dimasukkan garam cuman tidak ada di dalam video ya bunda-bunda ya. Garamnya secukupnya aja. Kemudian kalau bunda-bunda biasanya pakai penyedap ya boleh aja, taruh aja penyedapnya. Untuk bumbu dasarnya ya seperti yang tadi ya bunda-bunda. Ini kita aduk, ini udah hampir masak ini bunda-bunda. Airnya juga udah surut, udah mulai kelihatan kental, ikannya juga udah hampir matang sempurna. Nah ini dia, kita udah tunggu 2 menit lagi. Nggak jauh beda ya sama masak gulai ikan hiu. Gulai ikan pari siap kita sajikan. Nah seperti ini tampilan akhirnya bunda-bunda. Baik, selamat mencoba.